In 1929, a delegation arrived in Rome to meet Italy's Prime Minister, Benito Mussolini. Their leader that day was Ettore Ovazza, a wealthy Interwar Cuban period banker merupakan who was periode immensely antara proud akhir to Perang meet Dunia Pertama Mussolini. yang dimulai pada November He is 1918 serene, hingga awal Perang seated Dunia at his Kedua, desk, yaitu motions September to us to 1939. Interwar period juga sering disebut sebagai periode between the wars, interregnum, ataupun interbellum. Terdapat 3 peristiwa utama dalam periode ini, yaitu pembentukan LBB, Great Depression, dan munculnya fasisme. By December 1920, 48 states had signed the covenant, pledging to eliminate aggression between countries. Salah satu institusi utama yang dimaksudkan untuk membawa stabilitas dunia adalah Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa diciptakan setelah Perang Dunia Pertama dengan tujuan menjaga keamanan dan perdamaian dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi antar negara-negara anggota. LBB merupakan organisasi intergovernmental yang tujuannya adalah world peace, yaitu mencegah perang melalui collective security, pelucutan senjata, menyelesaikan sengketa wilayah dengan metode negosiasi dan arbitrase. Cikal bakal LBB dapat ditelusuri dari pidato 14 Points Presiden Woodrow Wilson pada Kongres Amerika Serikat Januari 1918. Pada Desember 1918, Wilson berangkat ke Paris untuk menghadiri Paris Peace Conference, sebuah pertemuan para kekuatan sekutu yang menang setelah berakhirnya Perang Dunia I untuk menetapkan ketentuan-ketentuan perdamaian bagi blok sentral yang kalah. Salah satu keputusan utama dari pertemuan ini adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Pada bulan Januari hingga Juni 1919, berlangsung negosiasi Treaty of Versailles. Wilson bersama dengan George Clemenceau dan David Lloyd George menyusun draft penciptaan Liga Bangsa-Bangsa sebagai bagian satu dari Treaty of Versailles. Pada tahun 1919, struktur dan proses LBB ditata dalam sebuah perjanjian yang dikembangkan oleh semua negara yang mengambil bagian dalam konferensi perdamaian Paris. LBB mulai bekerja secara organisasional pada musim gugur 1919, menghabiskan 10 bulan pertama dengan markas di London sebelum pindah ke Jenewa. Hingga pada 1920, 48 negara sudah bergabung menjadi anggota LBB. Peran LBB semakin berkembang. Pada pertengahan 1920-an, LBB menjadi pusat kegiatan internasional. LBB berusaha menyelesaikan beberapa sengketa teritori, termasuk sengketa kepulauan Aland antara Sweden dan Finlandia, sengketa di Albania, sengketa Upper Silesia antara Jerman dan Polandia, sengketa di Kepulauan Memel, Hatay, Mosul, Vilnius, Kolombia dan Peru, dan juga Sahara. Upaya lain yang dilakukan oleh LBB adalah Protokol Jenewa yang dirancang pada tahun 1920 untuk membatasi senjata kimia dan biologi, serta Konferensi Perlucutan Senjata Dunia pada 1930-an. Namun sejak itu, LBB mulai mengalami kemunduran. LBB juga gagal untuk mempertahankan perjanjian pelucutan senjata, di mana negara-negara seperti Jerman, Jepang, Italia, dan Spanyol mulai melakukan remilitarisasi di negaranya. Pada konferensi Teheran 1943, kekuatan sekutu sepakat untuk membentuk badan baru yang bisa menggantikan LBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Awal tahun 1929 dapat dipandang sebagai masa-masa kejayaan masyarakat Amerika Serikat. Terjadinya peningkatan harga saham secara terus-menerus pada bursa saham negara tersebut dan mudahnya perusahaan memperoleh pinjaman dari bank merupakan dua hal utama yang mendorong pertumbuhan angka produksi yang berefek domino pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Meskipun demikian, kejayaan ekonomi tersebut lantas harus berakhir begitu saja pada bulan Oktober pada tahun yang sama, seiring dengan diberlakukannya kebijakan uang ketat dari Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu Fed, karena terjadinya spekulasi nilai surat berharga yang terlalu berlebihan di pasar saham negara tersebut. Hal tersebut lantas menimbulkan kepanikan dari sejumlah pemilik modal di Amerika Serikat yang berujung pada penarikan besar-besaran dari saham yang telah mereka tanamkan melalui pasar saham negara tersebut.
adanya kepanikan dalam tubuh pasar saham Amerika Serikat lantas berefek domino pada kepanikan di sistem perbankan negara tersebut. Hal tersebut lantas menurunkan nilai mata uang Amerika Serikat yang pada akhirnya berdampak di tingkat global. Sebagai sebuah resesi ekonomi terbesar yang pernah melanda sejarah kehidupan umat manusia, Great Depression telah memberikan efek di bidang ekonomi, sosiokultural, maupun politik yang terus menjadi kenangan buruk hingga saat ini. Hitler's Nazis yanked armies swarm across western Germany, bringing devastation to cities of the Reich. From all sides, Allied might crushes in on the remains of the Wehrmacht, bringing home the horrors of war to the German people as they have never experienced it before. Fasisme di Jerman dipelopori oleh National Socialist German Workers' Party atau yang sering disebut Nazi, pimpinan Adolf Hitler. Partai ini mendapatkan dukungan rakyat Jerman pasca Great Depression 1929 yang menyebabkan ekonomi Jerman hancur dan rakyat menjadi tidak percaya terhadap pemerintahan Weimar Republik pada saat itu. Nazi Jerman di bawah Hitler membawa nilai-nilai kontroversial seperti antisemitisme, ultranasionalisme, dan militerisme, hingga runtuhnya Nazi Jerman nanti pada 23 Mei 1945. Fasisme di Italia dipelopori oleh Partai Fasci di Combattimento pimpinan Benito Mussolini. Instabilitas politik dan ekonomi di Italia menyebabkan partai fasis mendapat dukungan rakyat yang tidak percaya pada pemerintahan Italia pada saat itu. Pada Oktober 1922, Mussolini memimpin anggota partai fasisnya untuk melakukan demonstrasi di Roma yang sering disebut March on Rome. Sebagai akibat demonstrasi tersebut, Raja Victor Emmanuel III menunjuk Benito Mussolini sebagai Perdana Menteri Italia. Kemudian pada Januari 1925, Mussolini berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya dengan meredam lawan-lawan politiknya, secara resmi menjadikan Italia sebagai negara fasis. Dampak selanjutnya ialah invasi Italia ke Ethiopia pada 1935, dilanjutkan dengan penandatanganan aliansi dengan Jerman pada 1939 atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pact of Steel. Militerisme di Jepang berkembang pasca adanya Great Depression tahun 1929. Kelompok militer mendapat dukungan dari petani karena ide kelompok militer untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain dianggap sebagai solusi terbaik untuk menangani krisis ekonomi di Jepang. Hal ini juga didukung dengan adanya diskriminasi orang Asia pada tahun 1920-an oleh pihak Barat, terutama Amerika Serikat, dan proteksi pasar Barat terhadap barang-barang Jepang dalam masa Great Depression tahun 1929. Pasca militer mendapat dukungan mayoritas di pemerintahan, Jepang melakukan invasinya ke Manchuria pada tahun 1931 dan Cina pada tahun 1938. Itulah 3 peristiwa utama yang mewarnai periode interwar. Ketiga peristiwa tersebut akan mengantar kita ke periode selanjutnya, yaitu periode Perang Dunia Kedua. Itulah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.